Maka ketika seorang terjatuh kepada maksiat, ya, maka tentu dia pahami kehinaan akan meraih dirinya, akan datang kepada dirinya. Maka ketika dia bertobat, dia tanamkan kepada dirinya dengan sifat tawadhu, merendahkan diri kepada Allah tabaraka wa taala dan bertobat kepada Allah tabaraka wa taala, dan merasa khawatir, takut, cemas kepada Allah tabaraka wa taala, serta buka apa? Dia menangis. Nangisnya bukan karena apa? Dunianya hilang dan semisal, enggak, tapi menangis karena takutnya kepada Allah tabaraka wa taala. Faqad taqwa hadhil umur. Maka kalau demikian sungguh dia telah memilih jalan yang benar, takut kepada Allah tabaraka wa taala, terkumpul dari semua itu. Ya. Maka yang demikian, ya, yang demikian ya, ini yang perlu diperhatikan ya, ketika terkumpul dari semua asbab ini tadi, maka tentu seseorang akan meraih apa yang dia inginkan, kembali kepada kedudukan yang tinggi, ya, aliyah di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga ketika seorang terkadang ya ketika taubatnya menguat, ya, dan kembali kepada derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan derajat yang semula setelah dia bertobat kepada Allah tabaraka wa taala, maka kondisi keadaan pelaku, ya, yang dia berbuat maksiat, berbuat dosa, maka dia akan tentu lebih baik, ya, dibandingkan dengan sebelumnya ketika dia melakukan maksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Ikhwafillah azani Allah wa iyyakum wa rahimani wa rahmakumullah. Maka di sini ini masih panjang, ya, kita percepat saja. Maka kata mu'allif, qad 'arafa nafsahu bin naqsi wal-dhul wal-dham wa rabbuhu mutafarridun bil kamali walhamdulillahi wal wafa. Oleh karena itu, ketika seorang hamba dia menyadari, ya, ketika dia ingin meninggikan derajatnya dengan dia melaksanakan semua bentuk ketaatan, sebaliknya ketika dia melakukan dosa maksiat, ini akan merendahkan kedudukannya, ya, maka dia berusaha untuk menjadikan dirinya mulia dengan bertaubat, ya, beristighfar, menangis karena takutnya kepada Allah tabaraka wa taala. Maka di sini ketika seorang hamba mengetahui akan semua kelemahan dan kekurangan dirinya, ya, ketika seorang hamba menyadari, mengakui akan kekurangan atas dirinya, kelemahan dirinya, dan dia mengetahui Allah tabaraka wa taala mutafarridun bil kamal, ya, Maha Esa, Maha Tunggal, ya, yang dia maha sempurna dalam semua keadaan, dan dia adalah zat yang maha berhak mendapatkan pujian dari hamba-hambanya, ya. Maka dikatakan, sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, ya, dalam sebuah syair dikatakan, ista'sarallahu bil wafa'i wa bil hamdi wallal malaikata ar-rajula fa ayyu ni'matin wasalat min Allah ilaihi istaktharaha ala nafsihi ra'a nafsahu dunaha
wa lam yaraha ahlan laha. Ya, maka kata sebuah syair, hanya Allah yang memiliki segala kesempurnaan dan pujian. Hanya Allah yang memiliki segala kesempurnaan dan segala pujian. Sedangkan manusia bersandingkan dengan apa? Segala bentuk kekurangan dan segala bentuk celaan. Itu manusia. Jadi manusia penuh dengan kekurangan dan penuh dengan celaan. Dan Allah tabaraka wa taala, bahkan sekalipun manusia memuji Allah tabaraka wa taala, akan tidak pernah menambah kerajaan Allah. Sebaliknya manusia bermaksiat dan menghinakan Allah, maka Allah pun tidak akan pernah turun kedudukan atau kemahabesaran Allah tabaraka wa taala. Kemudian apa kata Ibnu Al-Qayyim ketika beliau menukil firman Allah tabaraka wa taala, laula hilmuhu wa maghfiratuhu la zulzilatis samawati wal ard min ma'siyatil ibad. Kalaulah bukan karena Allah maha lembut, maha bijaksana, ya, ataupun Allah itu maha memberikan segala sesuatu, maha penyantun, dan Allah itu maha pengampun, ya, maka niscaya akan bergoncanglah langit dan bumi ini, ya, mungkin akan hancur dengan sebab apa? Maksiatnya hamba. Tapi Allah maha penyayang, maha lembut, maha pengampun, maha penyantun. Ya. Apa kata Allah tabaraka wa taala dalam firman-Nya, innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula la in zalata in amsakuhuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala yang menahan langit dan bumi agar tidak apa? Hancur, agar tidak hilang. Dan jika keduanya akan hancur, akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahan langit dan bumi untuk hancur. Tidak ada yang mampu, melainkan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sungguh Allah tabaraka wa ta'ala maha penyantun dan Allah maha pengampun. Maka kata muallif di sini, fata'ammal khatama hadhihi al-ayah bi ismain min asma'ihi wa huma al-halim wal ghafur. Maka perhatikanlah kata Ibnu Al-Qayyim, Allah tabaraka wa ta'ala menutup dari ayat ini dengan dua namanya yang agung, Al-Halim wal Ghafur. Al-Halim wal Ghafur. Al-Halim maha penyantun, maha penyayang, maha lembut, maha Al-Ghafur, maha pengampun, ya. Wa kaifa tajidu tahta dzalika annahu laula hilmuhu anil jinani wa maghfiratuhu lil asahati lam istaqarrat as-samawati wal ard. Ya. Maka apa yang kalian dapatkan, kata muallif? Ya. Apa yang kalian dapatkan dari sifat yang agung ini? Sifat apa? Al-Halim wal Ghafur. Ya, dari dua nama Allah tabaraka wa taala tersebut. Makanya kata muallif, kalaulah bukan karena dua sifat Allah tabaraka wa taala yang sangat agung ini, Maha Halim dan Maha Ghafur, maka niscaya langit dan bumi
akan hancur. Langit dan bumi akan hancur. Maka Allah tabaraka wa ta'ala maha halim, maha ghafur, walaupun hamba-hambanya berbuat maksiat kepadanya. Subhanallah. Ya, kalau umat-umat sebelumnya bermaksiat langsung diturunkan azab, ya, sekonyong-konyong. Tapi tidak kepada umat Nabi Muhammad SAW. Allah berikan ampun, Allah berikan santunan. Ya, dengan sebab itu umat Nabi Muhammad bisa bertaubat, beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala.